financial breakthrough, terobosan dalam hal keuangan. Nah, mari kita mulai dulu dengan sebuah ayat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus, salah satu ayat dari khotbah di atas bukit. Dan saya sangat percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita lihat memang masalah keuangan ini makin hari makin menjadi fokus dari kehidupan manusia seluruh dunia. Masalah ekonomi, masalah keuangan. Ini nanti yang akan menjadi utama di dunia ini. So itu kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi keuangan ini. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau tentang keuangan ini. Ada terobosan-terobosan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Memang bicara tentang keuangan, kita tidak bisa menyangkal bahwa kita butuh uang dan uang itu penting. Kalau kita tidak punya uang susah, saudara ya. Uang itu memang vital, penting. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Walaupun dia penting, vital, tapi saya mau katakan uang bukan segala-galanya. Coba perhatikan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, susah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Uang tidak dapat membeli keselamatan. Ini yang pertama. Firman Tuhan berkata seberapa banyak pun seseorang itu punya uang, bahkan Tuhan Yesus berkata, katakan dia punya seisi dunia ini, tidak bisa membeli keselamatan jiwa. Kalau keselamatan tubuh mungkin masih bisa. Dia bisa nyewa banyak pengawal, menjaga, melindungi, nyewa banyak dokter. Walaupun itu pun tidak menjamin, saudara. Tapi yang namanya jiwa, nyawa, itu tidak bisa ditebus, dibeli dengan uang, tidak bisa. Seberapa banyak pun uang itu, saudara. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata bahwa hidup kita ini tidak tergantung kepada kekayaan. Coba kita baca saja ayat ini ya. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Harta kekayaan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Saya bicara tentang kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Tidak tergantung kepada kekayaan yang banyak. Seseorang bisa punya rumah besar, mungkin lebih dari 10, tapi belum tentu dia bisa tidur dengan nyenyak. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus ngomong, meskipun seseorang itu hartanya banyak, tapi kehidupannya tidak tergantung kepada kekayaannya. Jadi uang itu terbatas ya. Dan yang ketiga tentunya kita jangan sampai lupa bahwa uang itu tidak dibawa mati, saudara. Tidak ada orang bawa uang di dalam peti matinya atau bawa sertifikat rumah, tidak ada. Bahkan Mazmur berkata, banyak orang selama hidup ribut, nimbun. Dia nggak tahu nanti siapa yang akan meraupnya kalau dia sudah mati. Uang tidak menyertai kita ke akhirat. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya katakan tadi, uang itu penting. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Nah oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana sekarang cara kita menghandle keuangan kita. Memanage keuangan kita. Karena semua itu sumbernya dari dalam, bukan dari hati kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan kita terhadap uang. Itu akan mempengaruhi cara kita menghandle keuangan kita. Itu yang akan saya lihat bersama saudara. Saya akan berikan satu quotation, kutipan dari seseorang yang bernama Francis Bacon. Francis Bacon ini adalah seorang filosof pada abad 15 sampai 16 dan dia sangat berhasil. Dia seorang filosof, dia seorang saintis, dia juga orang pemerintahan, wah banyak sekali, dia punya pengaruh yang luar biasa. Dan dia memberikan satu quotation, dia berkata bahwa money is a great servant but a bad master. Yang artinya uang itu adalah hamba yang baik, hebat, tapi uang juga adalah tuan yang buruk, yang jahat. Itu tentang uang. Nah coba sekarang kita lihat dulu, uang kalau dia menjadi tuan, maka uang itu dikatakan adalah tuan yang buruk, a bad master.
Mengapa? Karena dia akan menjadikan orang itu menjadi jahat. Firman Tuhan berkata bahwa akar dari segala kejahatan itu ialah cinta uang. Dan Paulus berkata bahwa di akhir zaman akan ada masa yang sulit, masa yang sukar. Karena manusia menjadi hamba uang. Kita tahu buah alpukat kan? Di Meksiko itu sudah ada satu tempat menghasilkan alpukat. Dan sekian tahun yang lalu alpukat itu enggak ada harganya. Sampai dibiarkan enggak dipanen-panen ya, jatuh-jatuh sendiri karena enggak ada harganya. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan pola makan manusia yang sekarang mulai suka dengan alpukat, mungkin dianggap bergizi tinggi, punya kadar kalori yang baik dan sebagainya. Maka alpukat itu dibutuhkan oleh banyak negara. Dan akhirnya harga alpukat itu naik. Berkali-kali, berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali dari harga semula. Sehingga orang berkatakan bahwa alpukat itu setara dengan emas hijau katanya. Karena begitu mahal harganya. Nah, seiring dengan perubahan harga ini, maka kejahatan mulai muncul. Ada sindikat-sindikat mulai masuk, mentarget para petani-petani alpukat. Ya, mafia-mafia mulai masuk, memaksa tuan-tuan tanah yang punya kebun alpukat untuk menjual alpukatnya, menjual tanahnya. Dan kalau tidak mau disiksa, bahkan dibunuh, diculik, diancam manusia ya. Karena uang menjadi jahat. Sampai akhirnya mereka terpaksa karena minta tolong kepada aparat tidak bisa menjangkau. Biasanya tempatnya kan agak terpencil. Hanya mereka mempersenjatai diri. Mulai mereka beli senapan, mulai mereka latihan nembak. Ibu-ibu latihan nembak. Kenapa? Untuk menghalau ini orang-orang yang mau berbuat jahat ini. Makanya firman Tuhan itu betul. Akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Bukan uang ya, cinta uang, hamba uang. Makanya dikatakan money is a bad master. Nah, saya akan akhiri bagian ini dengan melihat perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan, Tuhan Yesus tahu manusia tidak bisa. Oh, saya cinta Tuhan tapi saya juga cinta uang. No way kata Tuhan, tidak mungkin itu. Kamu kalau cinta Tuhan, kamu harus lepaskan ini. Cinta kepada Mamon. Sebaliknya kalau seseorang cinta kepada Mamon, dia tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan hatinya. Mungkin dengan mulutnya bisa, tapi hatinya tidak mungkin bisa. Tuhan Yesus tidak mungkin kamu mengabdi kepada dua tuan. Sebab itu saudara, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Siapa yang menjadi master kita ini? Siapa yang menjadi tuan dalam hidup kita? Apakah Yesus atau Mamon? Nah, bagian yang berikutnya sudah dikatakan tadi bahwa uang itu adalah tuan yang buruk, tapi dia bisa menjadi hamba yang hebat. Great servant. Tentu dalam konteks positif. Sebab orang bisa memakai uang untuk hal yang tidak baik juga ada. Itu kan kalau orang ini dasarnya sudah nggak baik ya gitu. Tapi dalam konteks yang positif, uang itu bisa dipakai untuk hal-hal yang luar biasa. Nah saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah cerita di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat 9. Judul daripada perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah coba saya bacakan saja 2 ayat terakhir, yaitu ayat 8 dan ayat yang ke-9. Berbunyi sebagai berikut. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Perhatikan. Dan aku, Yesus, berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini cerita yang bisa kita renungkan, tapi jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan gitu aja. Kalau kita membaca sepintas seolah-olah Tuhan Yesus itu sepertinya menyetujui perbuatan yang tidak jujur. Seolah-olah gitu, makanya saudara kalau membaca Alkitab itu kita tidak boleh ambil sepotong. Kita harus bandingkan dengan ayat-ayat lain supaya seimbang. Jelas Tuhan Yesus tidak mau anak-anak Tuhan itu tidak jujur. Kita harus jujur. Tapi yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah kecerdikan daripada bendahara ini.
Jadi waktu dia dipanggil oleh tuannya, dia kedapatan korupsi, Tuhan berkata, kamu cepat siap-siap ringkas-ringkas barang karena kamu akan aku keluarkan. Wah, dia bingung saudara. Dia berpikir kalau aku sudah dikeluarkan, aku mau kerja apa? Kerja ini enggak punya pengalaman, kerja tani aku enggak kuat, suruh nyangkul. Kerja ini, gengsi, macam-macam mungkin ya. Tapi dia orang yang cerdik, wah aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jadi sebelum dia dikeluarkan, dia panggil orang-orang yang masih punya hubungan utang piutang dengan perusahaannya. Lalu dia tanya, kamu utang berapa sama perusahaan? 100 juta, enggak usah 100 juta. Ini aku kasih 50 juta saja, kamu nanti bayar 50 juta. Yang kamu utang berapa? Aku utang 1 miliar, oh enggak, tak anggap utang kamu cuma 700 juta misalkan. Ya dia enggak rugi karena itu bukan uang-uangnya dia saudara-saudara ya toh. Itu kan uangnya perusahaan. Tapi dengan perbuatannya itu dia menata masa depannya. Karena dia tahu kalau dia berbuat ini nanti paling enggak kalau dia sudah keluar dari perusahaan ini, dia punya koneksi untuk bekerja, enggak tahu bekerja apa. Dia menata masa depannya. Paling enggak dia enggak sampai enggak punya pekerjaan. Nah inilah kecerdikan daripada bendahara ini. Yang dikatakan, yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Bendahara ini cerdik. Dan seringkali Tuhan Yesus ngomong, orang percaya kalah cerdik. Mengapa kita dikatakan kalah cerdik? Karena kita seringkali tidak bisa menata masa depan kita. Orang ini bisa memakai kesempatan, memakai uang, mamon tadi itu, untuk mendapat keuntungan pribadinya untuk masa depan. Tapi kita seringkali tidak bisa memakai mamon ini untuk keuntungan masa depan kita. Masa depan kita itu apa? Kita ini orang percaya, saudara dan saya, kita ini adalah makhluk-makhluk sorgawi. Saudara dan saya, kita yang sudah diselamatkan, percaya kepada Yesus, lahir baru, kita ini adalah makhluk sorgawi. Kita ini adalah insan sorgawi. Amin. Yang sementara tinggal di dunia, sementara. Jadi dunia ini bukan rumah kita. Apalagi firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan lewat, akan berlalu. Kita cuma sebentar di sini. Rumah kita yang kekal itu di sorga. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita cerdik seperti bendahara ini, maka kita bisa memakai mamon yang sementara ini, sesuatu yang cuma sementara ini, untuk mendapat keuntungan bagi masa depan kita yang kekal. Itu maksudnya. Makanya kalau saudara baca tadi ayat pertama, saya kan cuma baca 2 ayat di atasnya, ngomong apa? Kalau mau nyimpen harta, simpan di sorga. Kalau kita simpan di bumi, ngengat, karat, pencuri, semua bisa datang. Nah ini yang dikatakan. Bagaimana kita bisa memakai yang sementara ini, benda materi yang sementara, untuk mendapat keuntungan yang kekal. Itu kecerdikan kita, saudara. Jadi bendahara ini sudah, memang caranya salah, caranya tidak boleh diikuti karena dia merugikan orang, ya tidak jujur. Tapi esensinya dia itu boleh kita pakai. Bagaimana dia bisa menata, dia memakai mamon ini untuk menata, mendapat keuntungan bagi masa depannya, bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Kalau dia sudah keluar dari perusahaan ini, kita juga harus sama, bisa memakai keuangan yang Tuhan berikan ini untuk hal yang kekal. Nah inilah good servant, great servant. Ketika seseorang bisa memakai dengan baik, memanage keuangannya untuk Tuhan, maka dia akan mendapat keuntungan yang kekal. Sebab itu saudara-saudara, kalau bicara dengan tentang financial breakthrough, sebenarnya breakthrough yang bagaimana yang sesungguhnya itu. Coba perhatikan, orang kalau bicara tentang terobosan keuangan yang dipikir bagaimana, oh saya akan mendapat tips-tips, kunci-kunci untuk bisa cuan lebih banyak uang. No, kalau di dunia mungkin saudara bisa mengharapkan itu. Tapi di gereja saudara jangan mengharapkan itu. Karena saya akan memberi tips yang terhebat kalau saudara mau mendapatkan terobosan dalam keuangan. Yaitu bagaimana kita menata hati kita. Dari kita anggap uang itu adalah master, tuan. Sekarang kita anggap dia adalah servant. Itulah breakthrough, itulah terobosan. Orang-orang muda, bukan berarti saya menasehati supaya saudara malas bekerja, tidak boleh malas ya. Malas itu daging, kedagingan. Saudara perhatikan perkataan saya ya. Kalau kita ngomong tentang daging, selalu kita hubungan dengan tentang hal-hal yang pornografi atau apa-apa. Saya katakan orang yang malas itu dosa. Itu adalah orang daging. Karena daging ini dasarnya malas. Saudara. Pengennya cuma makan, tidur. Itu daging. Makanya anak Tuhan tidak boleh malas. Anak Tuhan yang malas, dia juga anak Tuhan yang kedagingan sebenarnya. Kita harus bekerja.
Tapi tetap harus perhatikan kesehatan. Saudara jangan bekerja sampai lupa memperhatikan kesehatan, nah, tidak benar. Kita harus jaga tubuh ini karena tubuh juga bait Roh Kudus. Tapi bekerjalah dengan rajin, dengan giat, dengan bertanggung jawab, dengan satu tujuan kita memuliakan nama Tuhan. Tapi saudara, jangan kita bekerja only for money, hanya untuk mencari uang. Jangan jadikan uang itu master. Amsal banyak berkata tentang uang. Salah satu dia ngomong gini, ada orang mengejar uang. Oh dikejar. Tapi uang itu enggak bisa terkejar karena tiba-tiba dia bersayap, dia terbang ke angkasa katanya. Di ayat lain Amsal berkata bahwa berkat itu dari Tuhan. Jadi saudara-saudara kita harus tahu bagaimana menempatkan. Uang kita tetap butuh selama di dunia. Tapi kalau saudara dipercaya, saudara harus tahu menggunakan dengan baik. Karena uang tetap adalah uang. Dia hanyalah alat saja, tidak lebih dari itu. Nah saudara-saudara, saya akan akhiri khotbah ini dengan melihat sebuah sosok yang mengalami terobosan dalam hal keuangan. A story of a man who got the real happiness. Cerita tentang seseorang yang mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sakius. Kalau kita baca cerita Sakius sepertinya cuma gitu toh. Tapi coba saudara renungkan cerita ini cerita yang luar biasa. Seorang Sakius sebelum dia mengenal Tuhan, hidupnya cuma money. Jen. Dia tidak peduli dengan penderitaan orang. Dia berupaya sedemikian rupa, dia mendapat uang sebanyak-banyaknya. Tapi satu hal, dia tidak pernah bahagia. Walaupun firman Tuhan tidak mengatakan, saya yakin sepenuhnya. Dia tidak pernah puas, dia tidak pernah bahagia. Mungkin juga dia tidak bisa tidur nyenyak. Tapi ketika dia mengenal Yesus, baru dia mengenal Yesus. Yesus mampir di rumahnya, saat itu kehidupannya berubah 180 derajat. Dia benar-benar sekarang menjadi orang yang bebas, lepas. Dia mengerti apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebab itu baginya uang tidak ada lagi artinya. Dia mengatakan 50%, separuh dari uangku aku akan donasikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah kutipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Inilah saudara, seorang yang bernama Sakius. Seorang yang sungguh-sungguh mengalami terobosan. Kalau mau tahu orang yang mengalami financial breakthrough adalah Sakius. Contoh yang sangat jelas sekali. Jadi orang yang menjadikan uang sebagai master, sebagai tuan. Sekarang dia jadikan uang itu menjadi hamba yang bisa melakukan apa yang dia mau. Biarlah hidup kita juga demikian, saudara. Saudara, terutama orang-orang muda, mungkin saudara akan diberkati, ke depan akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan saya percaya itu tidak mustahil. Kalau saudara tekun bekerja, cinta Tuhan, tapi kuncinya yang penting integritas, kekudusan. Kalau kita mau jalan benar, hidup benar, ya mungkin sesaat sepertinya kita, orang lain kok lebih berhasil. Orang lain bisa ini, bisa itu. Yang jalannya mencang-mencong, yang jalannya berbelat-belit kok tambah mumbul. Saudara enggak usah takut, firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Tetap percaya berpegang pada Tuhan. Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Anda ingin jadi orang berhasil, yang perlu Anda tata dulu. Untuk apa keberhasilan ini? Untuk kemuliaan Tuhan, amin. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Supaya kerajaan Tuhan diperlebar, jiwa-jiwa dimenangkan. Maka Tuhan pasti akan berkati engkau. Nah, sebagai kesimpulan dari khotbah saya, bagaimana kunci kebahagiaan? Let money be money, not be master. Artinya apa? Uang itu kan cuma alat, bukan? Biar dia tetap jadi alat. Jangan jadikan dia master, jangan jadikan dia Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.